Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya. Kali ini kita akan bicara mengenai kursus online yang sangat menarik. Topiknya adalah 7 Habits of Highly Effective People. Seperti yang tertampil di slide Anda, di slide layar HP Anda atau laptop Anda ya, di belakang saya ini. Sebuah topik yang sangat powerful, yakni 7 Habits of Highly Effective People. Ya, 7 kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang efektif, orang-orang yang produktif. Presentasi kali ini atau kursus kali ini saya dasarkan dari buku yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People ya. Di halaman slide kedua ini saya tampilkan cover bukunya, The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini dikarang oleh Stephen Covey ya, buku yang legendaris, buku klasik, terjual lebih dari 25 juta kopi, tebalnya sekitar 300 halaman ya. Nah, kali ini kita akan mengupas isi buku itu secara praktikal ya. Dan saya akan ngasih contoh-contoh praktikalnya bagaimana menerapkan 7 habit sehingga Anda bisa menjadi manusia yang produktif. Oke. Ya, jadi di dalam slide berikutnya saya bilang nih, buku berjudul 7 Habits of Highly Effective People adalah karya klasik yang isinya tetap masih relevan hingga hari ini. Kenapa begitu? Sebab 7 prinsip yang kebiasaan yang diuraikan dalam buku ini bersifat universal dan memiliki relevansi kuat dengan kehidupan profesional kita sehari-hari. Ya. Jadi buku ini karya klasik, tapi sampai hari ini isinya masih tetap relevan. Karena prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku itu bersifat timeless ya, tidak mengenal waktu, sehingga sampai hari ini pun buku itu tetap relevan, berkaitan erat dengan dunia kerja kita, dunia profesional kita. Oke. Nah, di slide berikutnya nih, di slide 4 saya bilang bahwa buku ini ditulis oleh Stephen Covey, guru manajemen kelas dunia yang juga menjadi konsultan dari berbagai perusahaan skala global. Buku ini telah menjadi international bestseller dan tetap laris terjual hingga saat ini. Hingga hari ini buku 7 Habits telah terjual lebih dari 25 juta kopi di seluruh dunia. Ya, buku ini ditulis oleh Stephen Covey ya, seorang ahli manajemen terkenal, dan dia memang terkenal gara-gara buku ini ya. Dia punya lembaga konsultan juga namanya Stephen Covey, dan kliennya banyak ya, perusahaan-perusahaan kelas dunia, mulai dari Microsoft, Citibank, Boeing, hingga Google gitu ya. Nah, buku ini juga sampai hari ini tetap menjadi bestseller ya. Nah, apa saja isi buku itu? Mari kita lanjutkan ya. Di dalam slide berikutnya saya bilang ini secara garis besar, buku ini berisikan 7 habit atau kebiasaan yang perlu ditumbuhkan agar seseorang sukses menjadi manusia yang efektif dan produktif. 7 kebiasaan ini dibagi ke dalam 3 dimensi utama. Ya. Jadi ada 3 dimensi. Langsung lanjut aja. Di dalam dimensi yang pertama, Stephen Covey menyebutnya sebagai dimensi personal effectiveness. Ada 3 habit di dalam personal effectiveness ini, yakni habit proaktif, be proaktif. Kemudian yang kedua, habit begin with the end in mind. Dan kemudian habit ketiga, put first thing first. Ya, jadi harus menjadi manusia yang proaktif, yang penuh inisiatif. Yang kedua, memulai semua langkah dengan tujuan akhir di kepala Anda. Ya. Begin with the end in mind. Mulailah perjalanan Anda dengan satu tujuan yang jelas, destinasinya jelas gitu ya, supaya langkah Anda menjadi lebih tertata, tidak kesasar, tidak nyungsep teman-teman. Ya, ada tujuan akhir yang jelas, dan yang berikutnya itu put first thing first. Jadi kita harus bikin skala prioritas yang penting, tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus didelegasikan. Jangan malah kita memprioritaskan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Mengalokasikan beragam sumber daya yang banyak, waktunya terbuang untuk sesuatu yang tidak prioritas. Itu kan hidup kita bisa kelam, teman-teman. Oke. Ya, stagnan. Nah, di dalam slide berikutnya ini ada dimensi yang kedua, yakni dimensi interpersonal effectiveness. Jadi kalau yang tadi dimensi personal, diri sendiri, kalau ini dimensi interpersonal,
Jadi hubungan antar manusia, antar Anda dengan rekan kerja Anda, dengan atasan, dengan bawahan, dengan mitra bisnis. Ya. Di dalam dimensi interpersonal effectiveness ini ada 3 habit. Namanya yang pertama habiting win-win, ya, win-win solution. Yang kedua habit seek first to understand, then to be understood. Jadi kita memahami dulu perspektif orang lain, memahami dulu kebutuhan orang lain, baru kita minta dipahami gitu ya. Yang sering terjadi kan kita memaksa orang lain untuk selalu memahami diri kita terlebih dahulu. Bahkan kalau kepentingan orang lain itu tidak sama dengan kepentingan kita, kita abaikan. Itu kan tidak jadi win-win, tapi win-lose. Dan yang terakhir synergize atau membangun sinergi, membangun kolaborasi. Itu dimensi yang kedua, ada 3 habit juga. Dan kemudian di slide berikutnya ini ada satu dimensi, namanya dimensi personal growth. Yang sangat penting, hanya terdiri dari satu jenis habit, tapi powerful, pamungkas, namanya sharpen the soul, atau self-renewal. Ini sangat penting ini, fondasi juga ya. Kalau Anda mau tumbuh itu kan Anda harus self-renewal, self-growth. Ya, tumbuh, kompetensi Anda tumbuh, skill Anda tumbuh. Sekali lagi karena kalau skill Anda stagnan, kompetensi Anda stagnan, ya Anda tidak akan menjadi manusia-manusia yang produktif, teman-teman. Ya, hidup Anda bisa termehek-mehek. Oke? Jadi itu ada 7 habit itu. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan praktikal ya. Di slide berikutnya saya bilang ini habit pertama, be proaktif. Ya, be proaktif. Anda bisa lihat di slide Anda. Be proaktif. Menjadi manusia-manusia yang proaktif. Proaktif itu ya aktif mencari solusi, aktif mengambil inisiatif, aktif mengajukan usulan, jangan menjadi manusia-manusia yang pasif gitu ya. Saya bilang di slide berikutnya nih ya, di slide berikutnya di slide 10 nih ya. Be proaktif maknanya adalah seseorang harus proaktif merumuskan dan sekaligus melakukan beragam inisiatif yang impactful, berdampak nyata saat berproses menyelesaikan tugas atau saat berjuang mewujudkan rencana. Ya, kata kuncinya proaktif merumuskan inisiatif, teman-teman. Itu kata kunci, teman-teman. Jadi kantor itu banyak karyawan-karyawan yang kadang-kadang tidak proaktif merumuskan inisiatif. Ya, jadi pasif. Nah, kita sebagai atasan perlu mendorong anak buah kita atau bahkan diri kita sendiri untuk menjadi manusia-manusia yang proaktif. Misalnya ketika departemen kita mendapatkan masalah, itu kan departemen kita pasti bagian kerja kita atau unit kerja kita itu tiap hari, tiap minggu mungkin punya problem ya. Perusahaan kita banyak problemnya, kendalanya banyak, tantangannya sangat banyak. Nah, ketika menghadapi tantangan itu, ketika menghadapi problem itu, kita jangan business as usual, hanya terjebak rutinitas. Karena kinerja kita akan stagnan kalau kita tidak punya inisiatif-inisiatif baru. Kalau Anda mengerjakan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu kan ilusi, ya, fantasi, fata morgana. Kalau Anda kinerjanya mau meningkat, ya Anda harus melakukan berbagai improvement ya. Misalnya ada seseorang bagian kerjanya stuck gitu ya, perusahaannya penjualannya stuck gitu ya, bahkan cenderung declining. Kalau perusahaan ini tidak mengambil inisiatif-inisiatif baru, ya mungkin dia bisa collapse. Sehingga dia butuh karyawan-karyawan yang bisa proaktif merumuskan solusi. Misalnya solusi pengembangan produk baru, rilis produk yang lebih baru, atau melakukan digital marketing strategi yang lebih masif gitu ya. Sekarang semuanya pakai digital marketing, sehingga desain marketingnya juga harus lebih going digital gitu ya. Supaya kinerja penjualannya makin meningkat. Itu kan namanya improvement, Mas. Namanya proaktif, mencari solusi. Tidak hanya pasif. Anda tidak hanya terjebak rutinitas, Anda tidak hanya terjebak pada business usual, as usual, tapi Anda proaktif merumuskan berbagai solusi. Ya. Contoh lain misalnya, ya, contoh lain katakanlah misalnya Anda kerja di bagian HRD, ya, dan kemudian Anda melihat karyawan-karyawan Anda makin tidak termotivasi kerjanya, ya, mengalami penurunan motivasi, produktivitasnya menurun, gitu ya.
Nah, Anda sebagai seorang karyawan di bagian HRD mesti harus mendesain berbagai solusi, jangan hanya menyalahkan karyawannya. Kadang-kadang di banyak perusahaan itu ketika karyawannya mengalami penurunan motivasi, penurunan produktivitas, itu langsung cenderung menyalahkan karyawannya, gitu ya. Menganggap karyawannya ini makin tidak bagus kinerjanya, atau karyawannya makin males, atau karyawannya makin tidak termotivasi. Ini cenderung inilah ya, menyalahkan karyawannya. Itu menurut saya sikap yang kurang bijak. Kalau Anda kerja di bagian HRD, Anda harus mencoba melacak apa yang menyebabkan motivasi mereka menurun, apa yang menyebabkan produktivitas mereka menurun, dan kemudian mendesain solusi-solusi yang praktikal untuk mengatasi masalah itu. Ya. Misalnya katakanlah mungkin motivasinya menurun karena manajemen karirnya tidak jelas. Ya, tidak ada kejelasan pola karir, sehingga karyawannya menjadi makin tidak termotivasi. Atau mungkin penilaian kinerjanya tidak jelas juga, ya semua penuh dengan subjektivitas. Itu kan membuat motivasi karyawan juga bisa jatuh. Atau mungkin tidak ada bonus, tidak ada insentif, ya gajinya kenaikannya mungkin terlalu kecil gitu ya. Atau bahkan tadi tidak ada insentif, tidak ada bonus. Atau mungkin karena atasannya tidak pernah mampu memberikan tujuan yang jelas ya, jadi anak buahnya kerjanya menjadi lebih agak bingung gitu ya, apa tujuan departemen saya, KPI-nya tidak jelas. Nah itu semua kan faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa karyawan motivasinya menurun. Nah setelah itu ya Anda harus mendesain beragam solusi untuk mengadres masalah tadi. Menurut saya itu jauh lebih powerful daripada sekedar menyalahkan karyawannya gitu ya. Itu namanya proaktif, teman-teman. Anda tidak hanya pasif dan kemudian menyalahkan orang lain. Ya, tapi Anda mencoba melacak masalah-masalah yang lebih kompleks dan kemudian Anda proaktif merumuskan solusinya, proaktif mendesain jalan keluarnya. Itu penting itu teman-teman ya, bukan hanya dalam contoh yang barusan saya berikan ya, di banyak perusahaan ada seringkali departemennya mengalami banyak kendala. Ketika kendala muncul, jangan menyalahkan departemen lain, jangan menyalahkan bagian lain, atau menyalahkan atasan, atau menyalahkan manajemen. Itu menurut saya bukan sikap proaktif. Jauh lebih baik melakukan refleksi, melakukan review kenapa kinerjanya jelek, kenapa tantangan ini tidak bisa kita selesaikan. Kemudian rumuskan solusinya. Jadi mindset-nya itu proaktif menemukan solusi, proaktif menemukan jalan keluar, bukan sekedar menyalahkan pihak lain atau mencari kambing hitam. Oke? Ya, jadi ini Mas, di halaman slide berikutnya saya cerita nih ya, proaktif juga bisa berwujud dalam sikap aktif menemukan beragam solusi yang aplikatif saat berhadapan dengan problem. Jadi orang yang proaktif akan aktif dan fokus menemukan solusi, bukan bersikap pasif sambil menyalahkan pihak lain. Ini kata kuncinya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ketika ada kendala, dan saya yakin unit kerja Anda, di mana Anda kerja, di kantor Anda itu pasti banyak problemnya. Problem keuangan, problem pemasaran, problem SDM, problem produksi, problem bahan baku, terlambat bahan bakunya, ya spare part-nya telat terus, gitu ya. Tapi alih-alih menyalahkan pihak lain, Anda harus proaktif, duduk bersama mencari solusi. Jadi di Toyota itu, di pabrik Toyota Jepang sana itu, ada sebuah aturan, kalau Anda meeting dan kemudian menyalahkan departemen lain, karena problem yang Anda hadapi, Anda malah didenda, teman-teman. Anda didenda 100 yen. Jadi kalau Anda ketika meeting, tiba-tiba menyalahkan departemen lain, gara-gara problem yang Anda hadapi, Anda langsung didenda 100 yen. Ya, jadi manajemen Toyota selalu mendorong para manajernya ketika meeting itu, ketika ada kendala itu mereka langsung fokus pada solusi. Alih-alih menyalahkan pihak lain, alih-alih mengkambing hitamkan departemen lain. Anda harus menemukan solusinya, proaktif menemukan solusinya. Dan ketika menemukan solusi itu, Anda mungkin harus berkolaborasi ya dengan departemen lain, dengan unit lain. Jadi fokusnya itu di mindset Anda itu ditanamkan solution oriented, solution based gitu ya Mas ya. Jangan fokusnya pada problem, pada kendala, pada kesulitan. Tapi fokuskan mindset Anda pada proaktif menemukan solusi. Oke? Nah di dalam slide berikutnya ini saya bilang juga ya, sikap proaktif juga bisa berbentuk sikap resourcefulness.
atau semacam sikap panjang akal dan selalu gigih menemukan sumber daya yang diperlukan agar sukses meraih tujuan. Ini kata kunci juga nih Mas ya, resourcefulness, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya mungkin ya berdaya ya, penuh dengan resource, penuh dengan panjang akal ya, penuh dengan solusi ya. Jadi kayak film Mike Giver gitu ya, dulu ada sebuah film judulnya Mike Giver. Itu kalau dia menemukan problem selalu panjang akal menemukan solusi. Sama teman-teman ya, Anda itu di kantor saya yakin problemnya banyak, tapi seringkali saya konsultan ya. Ketika saya meeting, itu saya sering meeting mereview KPI. Saya konsultan ahli penyusunan KPI. Biasanya dalam konsultasi itu saya juga melakukan monitoring. Tiap bulan saya datang ke perusahaan klien saya untuk mereview pencapaian KPI mereka. Nah, ketika KPI-nya tidak tercapai, itu mereka kadang-kadang tidak resourceful gitu ya. Alasannya terlalu banyak, ngeles, macam-macam. Menurut saya, sikap ngeles seperti itu memberikan excuse, apologi gitu ya, atau mengelak dari tanggung jawab, atau ngeles lah ya, itu menurut saya juga tidak bijak, itu bukan sikap proaktif. Anda tidak resourceful. Steve Jobs itu mendiang Steve Jobs, pernah meeting dengan manajer-manajer Apple gitu ya, meeting KPI. Mereka melakukan meeting bulanan membahas KPI para manajer, top manajernya. Itu ada beberapa manajer yang ngeles karena KPI-nya tidak tercapai, langsung dipotong itu oleh Steve Jobs-nya. Don't give me excuses, dia bilang. Don't give me reason, jangan beli saya reason, belilah saya solusi gitu ya. Dan kemudian Steve Jobs-nya bilang, kenapa? Karena kalau Anda hanya bisa mengajukan alasan atau ngeles ketika KPI Anda tidak tercapai, Anda lebih cocok jadi office boy. Tidak cocok jadi top manager. Sekali lagi, kalau Anda KPI-nya tidak tercapai dan kemudian Anda hanya sibuk ngeles, Anda itu lebih cocok jadi office boy. Bukan jadi manager. Oke. Jadi itu diingat-ingat teman-teman ya. Jadi ketika Anda punya problem, itu gigih menemukan solusi, panjang akal, resourceful, be resourceful gitu. Nah kadang-kadang orangnya ngeles, saya tidak bisa Pak menjalankan solusi itu. Misalnya katakanlah ada contoh perusahaan misalnya menemukan fakta bahwa karyawannya tidak punya KPI gitu ya. Manajer HRD-nya merasa solusinya ya harus menemukan KPI, merumuskan KPI untuk berbagai departemen. Tapi manajer HRD-nya itu bilang, saya tidak bisa bikin KPI Pak Yudhya, tim saya tidak bisa bikin KPI, terlalu sibuk gitu ya. Atau mungkin ilmunya tidak cukup. Nah itu kan solusinya mudah ya, Anda belajar kalau ilmunya tidak cukup gitu ya. Anda mencari berbagai bahan ya, atau mungkin datang ke website saya dia. Blog saya itu banyak membahas mengenai KPI. Bahkan saya juga menulis buku mengenai KPI. Anda bisa beli buku saya. Atau kemudian Anda juga bisa menyewa konsultan gitu ya. Atau bahkan mungkin membeli orang yang menjual paket KPI yang sudah jadi gitu ya. Ada di beberapa website, ya termasuk saya sendiri ya, saya menjual paket KPI yang sudah jadi. Jadi Anda nggak perlu bingung. Poinnya adalah, moralnya adalah bahwa ketika Anda menemui masalah, jangan menyerah begitu saja ya. Tapi Anda proaktif menemukan solusi, resourceful, be resourceful. Ya, panjang akal menemukan solusi. Jangan langsung, saya nggak bisa Pak. Susah Pak, sulit Pak. Ini harus melibatkan departemen lain Pak. Itu bukan wewenang saya. Itu kata-kata kayak gitu klise menurut saya. Tidak bisa, ini domainnya departemen lain. Saya tidak punya wewenang Pak. Itu klasik ya, klise. Menurut saya itu semua bisa diatasi kalau Anda panjang akal. Kalau misalnya wewenang Anda terbatas ya Anda bisa kolaborasi, Anda bisa membangun hubungan yang persuasif dengan pihak lain, supaya Anda bisa melakukan persuasi kepada pihak lain untuk bersama-sama mencari solusi. Oke? Itu habit pertama teman-teman ya. Nah, habit kedua ini di halaman slide berikutnya nih saya bilang begin with the end in mind. Ya, begin with the end in mind. Anda bisa lihat di slide-nya ya.
Jadi begin with the end in mind ini jelas ya, bahwa tadi saya bilang ya, bahwa ketika Anda mau pergi, Anda mau bekerja di tim Anda, itu Anda punya tujuan akhir ya. Dalam bahasa yang lebih konkret, begin with the end in mind ini, kalau dalam konteks perusahaan mungkin visi misi Anda ya. Tapi kalau dalam konteks unit kerja ya, KPI Anda, target kerja departemen Anda apa? Ya, misalnya kalau HRD salah satu target penting itu ya menurunkan turnover ya. Jangan sampai employee turnover-nya tinggi. Jangan sampai karyawannya itu sering resign. Masuk, keluar masuk itu kan menghabiskan banyak waktu dan berat. Kalau misalnya Anda kerja di bagian marketing ya jelas ya, end goal-nya penjualnya meningkat, kepuasan pelanggannya meningkat, jumlah pelanggan loyalnya meningkat. Ya. Kalau Anda kerja di bagian produksi ya end goal-nya jelas, zero defect, produknya diproduksi dengan tepat waktu, jangan sampai molor, biaya produksinya juga aman. Gitu ya. Kalau Anda bagian purchasing atau procurement ya jelas ya, end goal-nya semua pengadaan barang dan jasa tepat waktu gitu ya. Tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Jangan sampai pengadaan spare part-nya itu selalu terlambat, bahan bakunya terlambat dipesan, atau speknya keliru gitu ya, itu nggak boleh. Nah kalau perusahaan end goal-nya apa ya? Jelas ya, end goal-nya ya net profit-nya meningkat dengan konsisten, kepuasan pelanggannya meningkat, kepuasan karyawannya juga meningkat. Jadi ada 3 menurut saya. Kepuasan karyawannya meningkat, kepuasan pelanggannya meningkat, net profit-nya akhirnya juga akan meningkat. Itu end goal. Ya. Maksud saya semacam tujuan akhir yang harus Anda lalui tiap tahunnya. Ya. Jadi ini di halaman 14, ini saya cerita habit kedua ini bermakna bahwa saat kita hendak meniti perjalanan jauh ke depan, entah dalam perjalanan karir, perjalanan bisnis, atau perjalanan mengerjakan proyek personal, maka kita mesti memulainya justru dengan tujuan akhir yang jelas. Jadi Anda tahu destinasinya, ya. Bayangkan Anda mau naik mobil, Anda tidak tahu destinasi akhirnya, ya Anda muter-muter mas, nggak jelas. Ya. Jadi Anda harus tahu tujuan akhirnya. Di slide berikutnya nih saya cerita nih ya. Memahami destinasi final akan membantu kita untuk merumuskan action plan atau serangkaian aktivitas kunci yang perlu kita jalankan. Agar kita bisa mencapai tujuan itu dengan sukses. Ini penting mas ya. End goal-nya apa? Contohnya tadi misalnya salah satu end goal bagian HRD itu meningkatkan kepuasan karyawan ya. Itu salah satu tujuan akhir yang penting ya. Studi menunjukkan kalau karyawannya itu happy, kinerja perusahaannya juga akan lebih meningkat. Nah, kalau Anda tahu tujuan akhir Anda atau tujuan terukur Anda meningkatkan skor kepuasan karyawan, itu Anda kemudian harus tahu apa yang harus Anda lakukan untuk membuat karyawan makin happy. Misalnya ruangan kantornya dibikin yang bagus gitu ya, kayak ruangan kantor Google gitu ya. Remunerasinya atau paket imbalannya ya, kompensasinya, gajinya itu kompetitif, dikasih bonus. Ya, jadi kalau perusahaan profitnya meningkat ya dibagi bersama dengan karyawan profit sharing, itu karyawannya pasti akan happy. Kemudian tiap 3 bulan sekali outing gitu ya, melakukan gathering, nonton bersama misalnya, melakukan berbagai aktivitas yang menarik, goes bersama, bikin komunitas goes, bikin komunitas fotografi, bikin komunitas pengajian gitu ya. Jadi ciptakan berbagai aktivitas atau program atau inisiatif yang membuat karyawan happy. Itu kan banyak mas listnya. Saya bisa keluar dengan sekitar sampai 10 aktivitas itu, 10 inisiatif untuk membuat karyawan happy. Sama, kalau misalnya Anda mau tujuan akhirnya meningkatkan penjualan, ya action plan-nya apa saja. Promosinya harus makin gencar di media sosial misalnya. Anda bikin SEO marketing, Anda bikin Google marketing misalnya. Anda bikin marketing plan yang lebih detail, strategi pemasarannya lebih jitu.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tujuan akhir membuat Anda bisa bikin action plan. Ya. Oke, nah di slide berikutnya nih ya, di halaman 16 saya cerita, saat memahami dengan jelas akhir perjalanan yang hendak kita tuju, maka kita juga jadi paham bekal persiapan dan sumber daya apa saja yang kita butuhkan agar sukses mencapainya. Nah tadi ya kan, Anda sudah tahu tujuan akhirnya, misalnya meningkatkan kepuasan karyawan. Action plan-nya tadi macam-macam ya. Programnya, aktivitasnya macam-macam ya, inisiatifnya macam-macam. Nah untuk mengeksekusi inisiatif itu Anda butuh apa saja? Misalnya untuk mendesain program bonus yang kompetitif, ya Anda harus punya programnya yang jelas. Anda bikin presentasi kepada atasan Anda atau kepada manajemen, apa dampaknya, Anda ukur itu. Anda kasih bukti kalau kita bonusnya diberikan, maka kinerja karyawan pasti akan meningkat. Anda berikan dengan bukti yang terukur. Itu menurut saya yang powerful. Kadang-kadang banyak karyawan, manajer HRD bilang, saya mau menaikkan gaji Pak Yudi, tapi ownernya nggak setuju. Karena Anda gagal meyakinkan owner, karena Anda tidak punya kemampuan meyakinkan owner. Karena Anda ngomongnya hanya lesan. Saya pernah punya salah seorang manajer top, dia meyakinkan atasannya untuk menaikkan gaji itu, dia bikin presentasi sampai 20 slide, before and after gitu ya. Jadi dia menunjukkan before kenaikan gaji sama after kenaikan gaji, dia ukur, dan dia kasih proyeksi, kemudian kasih bukti-bukti, kemudian atasannya atau ownernya menjadi lebih terbujuk, lebih teryakinkan. Karena usulan itu didesain dalam satu slide presentasi yang powerful, sebanyak 20 halaman, isinya detail, penuh dengan perhitungan, penuh dengan bukti-bukti, manfaat positif kalau bonusnya dikenalkan gitu ya, atau gajinya dinaikkan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu namanya resourceful juga lagi-lagi ya, be resourceful. Oke. Nah di slide terakhir, di slide 17 ini saya cerita action plan pertama ya. Saya minta kepada Anda untuk merumuskan tujuan utama tim kerja Anda. Apa saja final result yang ingin Anda capai tahun ini. Ya. Ini assignment untuk berpikir begin with the end in mind. Jadi final result apa yang ingin Anda capai di tahun ini. Anda rumuskan itu. Terukur kalau bisa, ya targetnya terukur. Dan ini lebih bagus lagi kalau Anda kemudian ikuti dengan action plan untuk mencapai tujuan final tadi. Apa saja action plan yang harus Anda butuhkan. Yang harus Anda lakukan, dan kemudian sumber daya apa saja yang Anda butuhkan. Anda lakukan itu ya teman-teman ya. Anda rumuskan coba final goal Anda tahun ini, dan kemudian Anda rumuskan action plan-nya. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.